Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Petani Sukses Pohon Kecil. Nah, ini kondisi tanaman anggur saya ya. Nah, ini sekarang posisinya tidak menggunakan greenhouse ya, atau tidak menggunakan atap UV. Nah, ini kondisinya setelah kena hujan ya, setiap hari terkena hujan di bulan Januari ya 2026. Nah, sekarang masih memasuki musim penghujan. Ini dari kemarin ya terserang hujan terus, kemarin sampai 3 hari 3 malam terserang hujan. Ini kena hujannya kurang lebih hampir 1 bulan ya, terkena hujan terus tanpa menggunakan atap ya. Nah, untuk kondisi daun di sini seperti ini ya. Untuk jamur juga seperti jamur embun tepung ya. Di sini tidak ada. Cuman daunnya sedikit kayak model hancur ya, kayak rusak seperti ini. Ini 3 hari 3 malam kemarin hujan terus deras, daunnya pada rusak ya. Nah, seperti ini. Tapi untuk jamur di sini jamurnya sedikit minus ya, sedikit berkurang. Berbeda dari kemarin yang menggunakan greenhouse, tapi banyak jamur embun tepung ya. Mungkin dikarenakan sirkulasi udaranya berkurang. Nah, ini sudah tidak ada greenhouse ya. Ini kemarin greenhouse-nya patah ya, hancur kemarin terkena hujan dengan angin-anginnya itu sangat kencang ya. Nah, ini kita akan coba tanpa menggunakan greenhouse seperti apa pertumbuhan dari anggur ini ya. Nah, di sini ada juga kemarin ya. Nah, ini kemarin sebenarnya sudah panjang ya. Nah, ini batangnya. Kenapa ini bisa pendek lagi? Ini kemarin patah ya, dikarenakan ini greenhouse-nya hancur. Jadi ini ketiban besi-besi dan kayu yang lain ya, tertimpa material, jadi batangnya patah ya. Jadi terpaksa ini saya potong. Di sini ada 2 sebenarnya batangnya ya. Nah, seperti ini. Mungkin ini nanti akan kita potong, akan kita buang, akan kita fokuskan pada batang yang ini ya. Nah, untuk kalau pertumbuhan yang menggunakan greenhouse dan tidak menggunakan greenhouse ya, atau sinar matahari yang cukup, itu pertumbuhannya sedikit berbeda ya. Nah, untuk batangnya, untuk segi batang di sini juga lumayan ya, lumayan sedikit besar. Juga warnanya kemerahan, biasanya itu agak kehijauan ya. Nah, kalau untuk yang ini juga sedikit ada perubahan ya, meskipun daunnya seperti ini. Tapi untuk batang juga seperti dalam 1 bulan ini juga lebih cepat membesar ya. Nah, seperti ini. Mungkin karena ini kemarin sebelumnya kurangnya sinar matahari ya. Saat menggunakan greenhouse, apalagi greenhouse-nya atapnya seperti ini ya, hitam-hitam, juga terlindung dari pohon, sedangkan matahari itu terbitnya dari sana ya. Jadi panasnya hanya dapat sekitar 4 jam 5 jam saja. Tapi ini ketika terkena sinar matahari langsung di sini, alhamdulillah ada sedikit perubahan. Dan untuk batang-batangnya juga seperti ini ya. Bagian kulit itu dia lebih kayak pecah-pecah gitu ya. Biasanya kalau yang pecah-pecah seperti ini bagus ya, tandanya batang itu sudah mulai mau membesar. Ini selama musim penghujan ini jarang kita pupuk.
biasanya 2 minggu sekali saja, itu pun dengan dosis kecil, karena biasanya terlalu banyak nitrogen takutnya rusak, mudah berjamur ya, karena tingginya nitrogen dari air hujan itu sudah lumayan ya, ditambah lagi nitrogen dari pupuk, takutnya daunnya mudah berjamur. Tapi kalau fungisida lancar, biasanya aman ya, biarpun nitrogennya banyak, itu pasti akan bagus ya, daunnya juga bagus. Nah, ini daunnya pada hancur ya. Ini pertumbuhannya masih kurang sehat ya. Nah, seperti ini. Ini tunas-tunas air tumbuh. Nah, ini sengaja kita tutup karena tingginya curah hujan, jadi sementara kita tutup dulu. Paling nanti seminggu sekali baru kita siram ya. Takutnya busuk pada bagian akar ya, terlalu basah atau terlalu lembab pada media tanam. Sebenarnya sih aman ya, aman-aman saja sih. Cuman kita buat jaga-jaga saja supaya pupuk yang kita berikan itu tidak hilang ya, tidak netral ketika terkena hujan ya. Untuk tersiar di sini sedikit jarang-jarang ya. Tapi nanti ini akan kita pruning pendek seperti sistem orang di Jepang itu ya. Potong di bagian sini. Nah, ini ada mata bat. Nah, ini part yang ini nanti akan kita tumbuhkan. Kita potong bagian sini. Ini sama. Itu manfaat dari memotong pendek seperti ini. Apalagi ini sudah tua ya. Itu biasanya nanti batang ini lebih cepat besar ya. Apalagi kita potong pendek seperti ini, jadi batang yang ini nanti akan besar. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini saja ya. Kita potong bagian sini. Nah, ini kita potong bagian sini ya. Kita potong bagian sini, batang ini sudah menjadi besar ya. Nah, seperti ini. Ketika kita potong sini, ini besar, ini kecil. Tapi kita potong bagian sini, nah ininya juga membesar ya. Apalagi nanti kalau kita potong pendek, ini batangnya pasti akan membesar ya. Semakin besar batang ini tersier ya. Semakin besar tersier, nanti tumbuh tersier baru biasanya itu lebih bagus lagi ya. Biasanya buah-buah yang dihasilkan itu lebih banyak, jumpulannya juga besar ya. Nah, untuk pruning atau pemangkasan seperti ini sebaiknya jangan di musim hujan, apalagi di tempat terbuka seperti ini ya. Takutnya jika dipotong di saat musim hujan, proses pertumbuhan dari tunas-tunas part itu takutnya terganggu ya. Takutnya tumbuhnya malah stuck. Sebaiknya pemotongannya itu atau pemangkasan di saat musim panas saja. Sekiranya seminggu atau 10 hari tidak hujan, boleh dilakukan pemangkasan. Tapi kalau pemangkasan di musim hujan seperti ini, takutnya terganggu pada pertumbuhan mata-mata bat yang akan tumbuh ya. Biasanya lambat. Nah, ini patah ya. Ini patah kemarin. Ini kita buang saja. Oke, baiklah sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam petani Indonesia.